Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita bisa berjumpa lagi setelah Ananda tadi menyelesaikan semua target-target dia di hari ini. Semoga anak-anak masih semangat, masih terjaga untuk mendengarkan motivasi dari Ustazah Umi Badiah SPDI. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Ustazah Umi Badiah SPDI. Kepada Ustazah Umi Badiah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan inayahnya, sehingga kita dapat mengikuti acara Yaum Al-Quran, sehari bersama Al-Quran, walau hanya lewat virtual saja. Semoga Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang ada di rumah dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau, hingga kepada kita semua yang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang ada di rumah, marilah sejenak kita merenungkan firman Allah yang terdapat di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di dalamnya dijaga oleh malaikat yang sangat keras, yang tidak berbuat maksiat kepada Allah dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Dari ayat tersebut, kita dapat mengambil satu pelajaran, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Sudahkah kita melaksanakan perintah Allah dengan baik? Sudahkah kita menjauhi larangan-larangannya? Sudahkah kita mengingatkan anak-anak kita, keluarga kita atas perintah-perintahnya? Sudahkah kita mengingatkan keluarga dan anak-anak kita atas hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam api neraka? Yang kedua, Quran surah An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka.
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, hendaklah mereka bertutur kata yang benar. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil satu pelajaran, bahwa manusia pasti mati dan akan meninggalkan dunia ini, juga akan meninggalkan keluarga dan anak-anaknya. Maka sudahkah kita memberikan bekal terbaik untuk keluarga dan anak-anak kita? Sudahkah iman mereka terjaga dan kuat, sehingga kita tidak khawatir ketika kita meninggalkan mereka? Untuk memperoleh iman yang kuat, tentu ada caranya. Bagaimana cara mendapatkan iman yang kuat? Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 121, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, yang artinya orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Membaca Al-Quran yang benar adalah membacanya dengan lisan, dengan tartil, kemudian hati dan pikirannya memaknai arti yang terkandung di dalamnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu beriman kepada Al-Quran. Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang merugi. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang ada di rumah, 4 bulan lalu biasanya mulai pukul 7 pagi sampai 15 sore, anak-anak sibuk belajar di sekolah. Bapak Ibu pun mungkin ada yang sibuk bekerja di luar rumah. Alhamdulillah, semenjak bencana pandemi COVID-19 menimpa kita, semua aktivitas banyak dilakukan di rumah. Belajar di rumah, bekerja di rumah, ada pun di luar rumah, waktunya tidak lama. Artinya Bapak Ibu dan anak-anak memiliki banyak waktu bersama di rumah. Lalu bagaimana Bapak Ibu dan anak-anakku mensyukuri nikmat waktu luang yang diberikan Allah kepada kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi? Sudahkah kita gunakan waktu itu sesuai dengan keinginan Allah, atau justru sebaliknya, kita gunakan waktu itu untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak Bapak Ibu dan anak-anakku yang ada di rumah mensyukuri nikmat waktu yang luang ini dengan tilawah dan menghafal Al-Quran seharian, karena orang yang membaca Al-Quran memiliki keistimewaan yang banyak. Di antara keistimewaan membaca Al-Quran adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Membaca Al-Quran akan mendapat banyak keuntungan. Seorang muslim yang membaca Al-Quran akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa satu kebaikan.
Setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu artinya orang yang senang membaca Al-Quran, Allah telah berjanji kepadanya dalam kehidupannya akan memperoleh kelapangan hidup dan dijauhkan dari kesesatan. Bertambahlah terus kebaikan pada dirinya. Yang kedua, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena kelak ia akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Artinya, Al-Quran akan menjadi penyebab diselamatkan orang tersebut dari api neraka, karena api neraka tidak mau menyentuh kulit orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang agung. Allah sangat mencintai orang muslim yang selalu membaca Al-Quran. Yang keempat, ketika dihantui rasa takut, cemas, sedih, bacalah Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran hati menjadi tentram. Yang kelima, orang yang senantiasa membaca Al-Quran hatinya bercahaya, hatinya hidup, dan akalnya menjadi jernih. Artinya, orang yang membaca Al-Quran pasti hati dan akalnya cerdas. Yang selanjutnya, keistimewaan bagi anak-anakku yang senang menghafal Al-Quran, ada keistimewaan untuk kalian. Yang pertama, terdapat dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, niscaya Allah akan mengenakan mahkota padanya pada hari kiamat, yang mana cahayanya seperti cahaya matahari, lalu dikenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang lebih mahal dari dunia. Keduanya bertanya, atas dasar apa engkau kenakan perhiasan ini kepada kami? Maka dikatakan, karena anak kalian hafal Al-Quran. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sesuai dengan syarah Imam Muslim. Yang kedua, mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Yuqalu lis-sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil di dunia. Sungguh kedudukanmu ada di ayat terakhir yang kamu baca. Demikian keistimewaan yang Allah berikan kepada pembaca dan penghafal Al-Quran. Semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang berada dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 121, yaitu orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan membacanya dengan benar. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang ada di rumah, Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita, ramaikanlah hati kalian dengan Al-Quran dan ramaikanlah rumah kalian dengannya. Dari hadis ini bisa kita ambil satu pelajaran, ya, bahwa Rasul pun memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengisi hati kita, menghiasi hati kita dengan tilawatil Quran dan meramaikan rumah-rumah kita dengannya. Maka di sini bisa kita ambil satu pelajaran, ya. Rasul menginginkan rumah-rumah yang kita tempati ini menjadi rumah Quran. Lalu bagaimana memanajemen rumah Quran? Yang pertama, buatlah kesepakatan dengan keluarga. Yang kedua, atur waktu belajar Al-Quran. Kapan? Sekiranya seluruh keluarga bisa berkumpul. Mungkin ada yang habis asar, sore hari, mungkin habis maghrib, atau habis subuh. Nah, ini perlu dikomunikasikan dengan keluarga
sehingga seluruh keluarga bisa berkumpul, baik itu ayah, ibu, adik, kakak, semuanya berkumpul dalam satu ruangan untuk bersama-sama belajar Al-Quran, tilawatil Quran dan menghafal Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga yaitu membuat kurikulum atau target-target yang ingin dicapai. Misalnya targetnya baru ingin membaca Al-Quran yang benar, maka disusunlah target-target tahsinnya. Atau ingin menambah hafalannya, maka perlu disusun target-target hafalannya. Misalnya dalam satu hari, kalau di SDIT kita sudah punya program one day one ayat, satu hari satu ayat. Di rumah juga bisa ditambahkan dengan satu ayat atau 2 ayat atau 3 ayat. Nah, ini bisa disepakati dengan anggota keluarga. Nah, kemudian apakah kita mampu untuk melaksanakannya? Insya Allah, jika ada kemauan, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh Allah akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mau mengingat atau menghafal Al-Quran. Mengingat, ya, mau mengingat. Bukan yang mampu tapi yang mau. Nah, dengan adanya acara Yaum Al-Quran ini, sehari bersama Al-Quran, harapan kami aktivitas hari ini bisa dilanjutkan pada hari-hari berikutnya, sehingga anak-anak dan keluarga di rumah memiliki pembiasaan atau kebiasaan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, berdekatan bersama Al-Quran dalam sehari-hari. Nah, semoga anak-anak kita ini menjadi investasi terbaik bagi kita semua di dunia maupun di akhirat nanti. Marilah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Ya Allah, perbaikilah hati-hati kami, hapuskanlah aib-aib kami, jagalah kami dengan kebaikan, hiasilah diri kami dengan ketakwaan, himpunlah pada diri kami kebaikan akhirat dan dunia, dan karuniakanlah kami ketaatan padamu selama hidup kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang ada di rumah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Umi Badiah yang telah menyampaikan motivasi kepada kami semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh beliau. Untuk selanjutnya yaitu acara penutup yang akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Ristiani SPD. Monggo kami persilahkan kepada beliau untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa khassatuhu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsiran kepada Ibu Ida Risti. Alhamdulillah anak-anak, sehari kita sudah bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan pada kita, keluarga kita, sekolah kita, dan masyarakat kita. Dan semoga semangat Yaum Quran ini, Yaum Al-Quran ini bisa membekas di hati kita dan bisa kita jadikan kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah untuk acara kali ini kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala salah khilaf kata-kata yang telah kami sampaikan. Afwan minkum, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.